Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku, selamat datang di kelas yang baru, di mana kalian sudah naik tingkat. Semoga kalian, Masya Allah, kok nggak konsen sih, Mil? Datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku. Selamat datang di kelas yang baru, di mana kalian sudah naik tingkat. Semoga kalian di kelas yang baru ini lebih bersemangat belajarnya, disiplin dirinya, dan motivasi belajarnya lebih ditingkatkan. Untuk itu, sebelum melanjutkan belajar, Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru, Ibu Rusdiana. Cukup kalian panggil dengan Ibu Diana. Oke? Perkenalan sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan dengan materi pembahasan belajar PKN bab 1. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas dua suku kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Dengan demikian, Pancasila secara bahasa berarti 5 dasar. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangsakerta asal kata panca atau 5, sila artinya sendi atau azas. Berarti batu sendi yang 5 atau panca krama. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan sentosa. Sebelum menjadi dasar falsafah negara, nilai-nilai dasar Pancasila telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu berupa nilai-nilai yang terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Pancasila dijadikan ideologi negara sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 1. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok ngaco ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku. Selamat datang di kelas yang baru, di mana kalian sudah naik tingkat. Artinya semoga kalian di kelas yang baru ini lebih bersemangat cara belajarnya, disiplin dirinya, dan motivasi belajar lebih ditingkatkan. Untuk itu, sebelum melanjutkan belajar, Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru, Ibu Rusdiana. Cukup kalian panggil dengan Ibu Diana. Oke, perkenalan sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan materi pembahasan bab 1 belajar PPKN, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas dua suku kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Dengan demikian,
Pancasila secara bahasa berarti 5 dasar. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangsakerta. Asal kata panca artinya 5, sila artinya sendi atau azas, berarti batu sendi yang 5 atau pancakrama. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan sentosa. Sebelum menjadi dasar falsafah negara, nilai-nilai dasar Pancasila telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu berupa nilai-nilai yang terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Pancasila dijadikan ideologi negara sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, rumusan dasar negara Pancasila tersebut kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Namun, dilakukan perubahan, yaitu penghapusan bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penghapusan kalimat tersebut dikarenakan dengan alasan adanya keberatan dari pemeluk agama lain selain Islam. Kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan negara. B. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, dan perilaku. Jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila menjadi dasar aspirasi, semangat, dan motivasi perjuangan bangsa Indonesia. D. Tujuan bangsa Indonesia. Sebagai tujuan bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang dicita-citakan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. E. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Sebagai perjanjian luhur bangsa, Pancasila disepakati bersama oleh pembentuk negara. F. Sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. G. Sumber nilai. Pancasila sebagai sumber nilai. Artinya, Pancasila merupakan nilai dan dijadikannya sebagai sumber nilai ketatanegaraan Republik Indonesia. H. Paradigma pembangunan. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikatnya nilai-nilai dari sila-sila Pancasila.
Ideologi terbuka dan tertutup. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pengertian ideologi. Ideologi adalah serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar menyeluruh dan mendalam yang dimiliki oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pandangan hidupnya. Ideologi mengandung unsur berbagai berikut. 1. Adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Yang kedua, seperangkat nilai-nilai atau suatu preskripsi moral. Pokok-pokok yang terdapat dalam ideologi adalah sebagai berikut. 1. Kumpulan gagasan-gagasan atau ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Tata nilai atau sistem nilai tersebut bersifat sistematis, menyeluruh, dan mendalam. 3. Dasar dan tujuan hidup yang dicita-citakan bersama. 4. Arah dan pandangan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ideologi memuat hal-hal pokok sebagai berikut. 1. Kumpulan gagasan-gagasan atau ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Tata nilai atau sistem nilai tersebut bersifat sistematis, menyeluruh, dan mendalam. 3. Menjadi dasar sekaligus tujuan hidup yang dicita-citakan bersama. 4. Memberikan arah dan pandangan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat dan fungsi ideologi. Hakikat ideologi adalah hasil refleksi manusia yang diperoleh dari kemampuannya mengadakan distansi atau jarak terhadap kehidupannya. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat sekaligus juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. 1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupannya. 3. Norma-norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk bertindak. 4. Bekal dan jalan seseorang untuk melakukan identitasnya. 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. 6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. C. Dimensi ideologi. Menurut Dr. Alfian, ideologi mengandung 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. 1. Dimensi realitas. Dilihat dari dimensi realitas, ideologi mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang real, ada, atau hidup dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir. 2. Dimensi
Dilihat dari dimensi idealisme, suatu ideologi mengandung cita-cita yang